Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agung Setiawan, dosen di program studi pengelolaan perhotelan di Politeknik Pariwisata Prima Internasional. Video ini saya buat sebagai bentuk pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disebut dengan PDU KTPT tahun 2025 dengan fokus utama adalah penjabaran rencana pembelajaran semester pada mata kuliah Manajemen Divisi Kamar atau Rooms Division Management. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada semester 6 di program studi pengelolaan perhotelan, program sarjana terapan dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini hanya dapat diambil oleh mahasiswa yang telah lulus mata kuliah Operational Housekeeping, Operational Front Office Administration, dan Manajemen Tata Graha. Mungkin Anda pernah membayangkan bagaimana sebuah hotel bisa menjaga kerapihan kamar, memenuhi kebutuhan tamu dengan cepat, atau memastikan tidak ada satupun detail yang terlewat dalam pelayanan. Jawabannya terletak pada koordinasi yang solid dan manajemen yang sistematis dari Rooms Division. Melalui kuliah ini akan dibahas berbagai topik penting seperti perencanaan staf berdasarkan tingkat hunian kamar, pengelolaan inventaris linen dan laundry, pelaporan operational housekeeping dan front office, serta analisis kerja berdasarkan data ADR, RevPAR, dan statistik lainnya. Pendekatan pembelajaran aktif, studi kasus, simulasi, proyek tim, dan diskusi dipilih sebagai metode pembelajaran agar mahasiswa tidak hanya tahu, tetapi juga mampu menerapkan secara langsung dalam lingkungan kerja nyata. Selain itu, nilai-nilai etika, profesionalisme, dan kerja tim akan menjadi bagian penting dalam proses belajar kita. Ini adalah bekal penting untuk menghadapi dunia kerja perhotelan yang kompetitif, baik di tingkat nasional, ASEAN, dan internasional. Mari belajar bersama, berkembang, dan mempersiapkan diri menjadi supervisor, manajer hotel yang handal dan siap bersaing secara global. Sebelum kita mulai pertemuan kita, mungkin lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Saya akan minta salah satu mahasiswa untuk memimpin berdoa. Saya persilakan kepada. Alright, attention please. Good afternoon everyone. Before beginning our study today, let's pray for the blessing and prayer begins. Finish. And greeting our blessing. Good afternoon, sir. Baik, sebelumnya kita sudah membahas mengenai Rooms Division Management, di mana Anda semua sudah mengetahui bahwa Rooms Division itu consist of two department. Departemen yang pertama adalah Housekeeping Department, dan yang berikutnya Front Office Department. Betul sekali. Nah, kita akan fokus di dalam Front Office terlebih dahulu. Salah satu komponen yang sangat penting di dalam Front Office adalah satu, bagaimana caranya kita menentukan harga kamar. Biasanya nanti harga kamar ini ditentukan oleh Rooms Division Manager yang menjadi pimpinan dari Rooms Division Management. Ya, kadang-kadang disebut dengan Rooms Division Manager, sometimes disebut as a Rooms Division Director. Nah, bekerja sama tentunya dengan Front Office Manager dan Executive Housekeeper untuk menentukan harga kamar tersebut. Ya, nah kita bisa lanjut. Atau dipublish kepada pasar. Kemudian ada yang disebut dengan rate per individual.
rate per individual ini adalah rate yang biasanya memang lebih rendah di bawah harga publish rate atau rate, dan setiap individu ini mungkin berbeda harganya, ya, tergantung biasanya untuk per individual ini jika orang tersebut berasal dari satu perusahaan atau company, ya. Nah, company-nya itu biasanya akan memiliki MOU dengan pihak hotel. Nah, MOU antara pihak hotel dan pihak perusahaan akan menghasilkan jenis tarif atau rate yang berbeda-beda tergantung kepada room night atau banyaknya kamar atau reservasi yang bisa diberikan oleh perusahaan tersebut selama misalnya per bulan atau dalam durasi waktu 1 tahun biasanya. Ya, semakin besar room night yang diberikan oleh perusahaan atau semakin banyak reservasi yang diberikan oleh perusahaan tersebut dalam 1 tahun, maka rate yang diberikan oleh pihak hotel akan semakin lebih besar diskonnya, gitu. Ya, dan akan semakin banyak pula benefit yang bisa diberikan kepada pihak perusahaan jika tamu-tamunya ini menginap di hotel tersebut. Ya, publish tarif itu sebetulnya merupakan tadi rate per room juga, gitu, yang memang dipublishkan kepada pasar. Ya, pasarnya pasti berbeda-beda, ya. Mulai dari ada travel agent, ada corporate, perusahaan, ada juga government, ada juga yang untuk sosial seperti association, ya. Dan ini akan menghasilkan tentunya rate yang berbeda-beda, ya, tergantung dari kemudian ada yang disebut juga dengan confidential tarif. Confidential tarif ini adalah, kalau tadi bedanya publish itu pasar boleh mengetahui, sementara untuk yang confidential ini tarif yang hanya diketahui secara internal, khususnya hanya untuk front office department dan marketing department lah yang tahu untuk tarif tersebut. Departemen lain pun juga nggak tahu, gitu. Karena memang tidak ada kaitannya korelasinya untuk penentuan harga kamar tersebut, ya. Jadi tidak hanya front office department ataupun marketing department. Karena kenapa marketing department yang tahu selain front office? Mungkin ada yang bisa memberikan ini insight kira-kira. Oke, silakan Pak. Karena biasanya marketing department masih berhubungan dengan penjualan dalam transaksi jualan. Oke, bagus sekali. Ada lagi? Berarti marketing itu kan biasanya hanya cari pasar dulu, konsumennya dulu pada konsumen dan pengen kerjasama dengan hotelnya. Betul sekali. Oke, ya, dua-duanya larinya arahnya sama. Ya, kenapa marketing department juga mengetahui mengenai tarif tersebut? Karena mereka lah yang melakukan dealing dengan baik korporasi, baik government, asosiasi, ya, maupun individual yang tadi dan travel agent, ya, yang melakukan kontrak dengan pihak hotel. Oleh karenanya, memang dari marketing department dan front office lah yang mengetahui tarif atau room rate tersebut. Oke, bagus. Kemudian kita lihat juga selain dari klasifikasi dari jenis-jenis yang dipakai di selesai pusat, itu ada yang disebut dengan special rate, ya. Special rate itu adalah rate yang berada di bawah published rate atau standar rate-nya, gitu, ya. Nah, kenapa dibilang berada di bawah standar? Karena ada reduce-nya, reduce rate atau dikurangi. Kenapa dikurangi? Tujuannya tadi untuk bisa mengembangkan lebih banyak bisnis, gitu. Artinya seperti tadi yang disampaikan bahwa perusahaan-perusahaan yang bisa lebih banyak memberikan room night atau reservasi
untuk kamar ke hotel tentunya akan memberikan revenue yang lebih besar kepada pihak hotel, ya, gitu. Karena kalau hotel itu kan industri jasa. Kalau kosong dalam satu malam saja sudah rugi hitungannya. Jadi kalau bisa memang harus selalu terisi, jangan sampai kosong, ya. Nah, biasanya Anda kan tahu tuh kalau hotel itu ada beberapa jenis, ya. Ada yang namanya bisnis hotel, ada yang namanya resort, ya, gitu kan. Apa sih bedanya antara bisnis dan resort? Mungkin, oke, silakan. Bisnis sama resort ya Pak. Untuk bisnis mungkin teman-temannya paling banyak dari orang lain berbisnis akan untuk bisnis orang lain tersebut hanya untuk menginap membeli kamarnya saja. Oke. Kalau resort tentunya ada di tempat wisata. Jadi kemudian ada betul untuk berlibur dari pinggir pantai di daerah pegunungan. Betul sekali, ya. Jadi bisnis hotel itu memang hotel yang umumnya berlokasi di segitiga emas bisnis, berada di center of the city, ya, close to every business offices, government offices, ya, and any kind of business offices. Supaya apa? Supaya mereka lebih mudah untuk melakukan, misalnya harus ketemu dengan klien-klien mereka, ya, karena itu mereka lokasinya pasti berada di tengah kota yang strategis, dekat dengan perkantoran-perkantoran, ya. Nah, biasanya memang kalau model bisnis hotel pasti mereka temunya di hari apa tuh biasanya? Weekdays, bagus, ya. Biasanya mereka dari sini sampai dengan hari Jumat, ya. Jumat mulai banyak pada check out, gitu. Sehingga pada hari Sabtu dan Minggu umumnya kosong. Ini berkebalikan dengan resort, ya. Kalau resort biasanya ramenya memang di weekend atau di musim-musim liburan, ya. Nah, bagaimana cara mengatasi tadi supaya kalau bisnis hotel Sabtu Minggunya itu nggak kosong? Kalau di resort, kalau lagi weekdays nggak kosong, ya. Gimana caranya? Ya mereka harus create yang namanya tadi special rate tadi, ya. Kalau di bisnis hotel biasanya ada yang disebut dengan untuk bisa menarik tamu-tamu atau yang menginap di hotel pada saat weekend, ada yang namanya weekend rate, ya. Weekend rate tentunya pasti lebih murah daripada publish rate-nya atau rate rate-nya, gitu. Bahkan di dalam weekend rate itu selain harganya lebih murah, juga si tamu akan mendapatkan benefit dalam bentuk paket yang menarik tentunya, ya. Mungkin di antara kalian ada yang pernah sudah pernah training kan? Ada yang di bisnis hotel kan? Siapa yang training di bisnis hotel? Oke, Oke, saya pengen dengar dari Carissa. Carissa, ada paket spesial nggak saat weekend di bisnis hotel? Ada. Oke, bisa disebutkan selain harganya pasti lebih murah ya? Iya. Oke, harganya lebih murah. Terus juga ada beberapa bonus dari hotel tersebut. Oke. Ada diberikan complimentary, ya, sebagai bentuk tambahan fasilitas untuk bisa menarik tamu datang pada saat weekend tadi, ya. Contoh complimentary-nya apa? Ice cream, Oh, ya, ice ice cream cream. sama ada praline dari hotel tersebut. Ada coklat praline, ada ice cream, dan kalau buffet, kalau breakfast pasti udah ikut ya, Iya. gitu. Oke, dapat tambahan. Lalu untuk family misalnya bawa keluarga, anak-anaknya ada program apa gitu? Enggak? Kalau nggak salah ada program biasanya sendiri. Oke, ya, gitu. Mungkin tadi dari hotel apa dulu? Untuk Semarang. Tentu di Semarang. Kalau Fargo gimana? Di Taipei Pak. Oh, di Taipei, Royal Nico ya. Oke, di Royal Nico paketnya apa tuh saat weekend? Itu ada special rate buat budget. Oke, special rate untuk backpacking. Ya, oke. Jadi mereka diberikan special rate untuk untuk tamu yang menginap ya pada saat mereka dining di restoran yang ada. Oke. Backpackingnya pasti enak dong. Wah. Selain itu, Juga ada free complimentary juice.
complimentary orange juice. Jadi lebih mengarah kepada F&B-nya ya, F&B style-nya. Oke. Ya. Kalau di ini Kalau di Malaysia, Pak. di Malaysia, apa? Dorset Kuala Lumpur. Termasuknya bisnis hotel, tapi kebetulan kita itu weekday itu memang ramai saja Pak. Jadi untuk special rate kayak gitu di hari bisa aja kayak Christmas gitu. Tapi misalnya mereka bisa dipakai terus bisa gratis dengan dinner Christmas kayak gitu. Oke ya, ada sedikit exceptions untuk yang di Kuala Lumpur katanya ya, karena Kuala Lumpur juga merupakan artinya sebagai ibu kota Malaysia yang juga menjadi pusat turis ya, jadi objek destinasi wisata. Biasanya destinasi wisata belanja di sini ya. Karena lokasinya juga dekat dengan Bukit Bintang ya, di mana area shopping center mungkin kayak di Singapura ya, di Orchard Road gitu ya. Oke, baik. Kita lanjut ya. Nah, tadi special rate yang tadi diberikan itu tentunya bergantung kepada amount of business. Yang dimaksud dengan amount of business adalah berapa banyak sih tadi ya perusahaan itu, asosiasi tersebut, travel agent tersebut, government bisa memberikan room night ya atau room reservation ke pihak hotel. Semakin besar tentunya akan semakin banyak diskon yang diberikan atau pengurangan yang diberikan terhadap harga kamarnya, dan juga makin banyak benefit yang akan didapatkan oleh tamu-tamu dari perusahaan tersebut. Ya, bisa dilanjut. Oke. Nah, ya. Ini adalah tipe-tipe daripada special rate yang ada, ya. Sebetulnya tadi secara tidak langsung sudah kita sempat bahas nih. Ada yang disebut dengan off-season rate, ya. Ada yang disebut dengan in-season rate, ada weekend rate, ada premium rate, ada group rate, ya. Nah, off-season rate ini adalah rate yang biasanya diterapkan oleh resort hotel pada saat mereka berada pada low season, gitu. Ya, karena kalau low season mereka tidak bermain dengan rate yang diberikan kepada pasar, nanti mereka akan rugi sendiri, gitu. Ya, sudah sih memang bukan saatnya liburan, orang nggak punya waktu untuk berlibur, harganya masih tetap mahal, gitu. Ya. Tapi ketika si resort tersebut bisa memberikan hal yang spesial, mungkin ini akan memberikan. Padahal misalnya perusahaannya, kadang-kadang perusahaan itu punya program untuk memberikan insentif terhadap karyawan-karyawannya yang berprestasi. Mereka diberikan ini biasanya paling sering di model-model perusahaan MLM, asuransi, ya, seluruh karyawan-karyawannya atau stafnya yang berkinerja baik, biasanya mereka diajak jalan-jalan nih, naik kapal pesiar, ya, pergi ke negara mana, dan pastinya itu dengan akomodasi seperti itu, ya. Nah, selain itu bisa juga perusahaan-perusahaan yang ingin mengadakan training untuk karyawan-karyawannya, ya. Karena biasanya kalau training itu memang lebih enak adanya di resort, ya, daripada di bisnis hotel. Walaupun bisnis hotel dekat ya, gitu. Tapi kalau di resort itu pembelajarannya jadi lebih efektif. Ada yang tahu kenapa? Karena kalau di resort itu sering dipakai sebagai tempat training oleh perusahaan-perusahaan. Exactly, ya. Ambience-nya, environment-nya, ya, di mana situasinya lebih quiet, lebih sepi, lebih relax, sehingga pressure untuk orang yang lagi belajar itu jadi minimas, gitu, ya, bisa dikurangi. Bayangin lagi belajar
sulit pula trainingnya ya. Program yang luar biasa gitu ya. Atau misalnya bongkar mesin segala macam gitu ya. Di tengah hiruk pikuk yang ribut ya. Ribut misalnya dalam arti mungkin di hotel kan nggak beneran sih kendaraan dari luar. Tapi ternyata ada wedding, ada ini, ada musik, kafe ini jedak-jeduk gitu kan. Bisa nggak kalian belajar? Mungkin ada kesulitan ya. Nah, biasanya resort ini memanfaatkan momen-momen tersebut dengan tadi menyediakan off-season rate. Sampai sini jelas? Oke, kemudian masuk dalam in-season rate ya. Nah, in-season rate ini biasanya memang masih juga diterapkan bagi hotel. Ini biasanya justru hotel akan menerapkan rate tertingginya gitu. Kenapa? Karena dia sedang berada pada saat peak season, di mana orang berbondong-bondong mencoba untuk menginap atau bisa menginap di hotel tersebut, gitu. Ya, sebagai contoh nih, termasuk Bapak sendiri, Bapak berapa kali mencoba resort di Bandung nih, ada salah satu glamping namanya Taman Kopi Bintang. Glampingnya berada di pinggir sungai, gitu kan. Sudah berapa kali Bapak lakukan riset, selalu penuh, selalu nggak bagian, gitu. Ya, padahal harganya tinggi, gitu. Ya, itu dan memang itu adanya di weekend. Habis mau gimana lagi? Bapak juga liburnya di weekend, jadi nggak bisa. Mungkin kalian juga tahu beberapa kali juga kan pernah di resort, benar nggak? Ada yang di resort nggak kemarin selain di bisnis hotel? Ada? Nggak ada. Oh, rata-rata semua di bisnis ya, makanya bisa pernah ya. Oh, kalau ada yang training di China, di Taiwan juga ada resortnya kalau nggak salah. Kemudian di Malaysia, di Penang itu yang sekarang ada juga di resortnya supaya tahu. Gitu. Ya. Nah, ini season ini adalah saat peak di mana hotel banyak mengambil keuntungan untuk penjualan kamar. Ya. Atau nggak usah jauh-jauh deh. Kalau lagi musim Lebaran, ya, hotel-hotel di Cirebon itu harganya top naik semua, ya. Dia pasti pakai rekret semua. Ya. Bahkan info terakhir dari hotel yang modal neo aja, gitu kan. Bapak dengar dari salah satu dosen kita yang berasal dari hotel neo ya, itu harganya malah dinaikkan sampai artinya 50%-nya. Tapi laku dan luar biasa habis, ya. Jadi hotel artinya banyak mengambil keuntungan dari pada saat tadi peak season, ya, pada saat ini. Nah, itu adalah sesuatu in season. Kemudian ada weekend tadi applicable untuk bisnis hotel, dan ini sudah kita bahas tadi ya, gitu. Kemudian ada premium rate ya. Premium rate itu memang harga yang tadi di atas harga standar ya, tapi servis atau fasilitas didapatkan oleh tamu sendiri akan sedikit berbeda di atas standar. Mungkin di antara hotel-hotel kalian pernah ada nggak yang incas di misalnya di clubnya gitu? Misalnya, jadi kayak hotel di hotel. Biasanya kayak hotel di hotel itu begini. Kalau yang untuk dari kamar dari misalnya dari fifth floor sampai 15 floor itu dipakai untuk regular guest. Tapi 15 floor ke atas dipakai untuk yang special. Nah, nanti check-in-nya itu di lounge-nya tersebut. Mereka nggak check-in kayak regular guest di bawah di front office, tapi check-in-nya di atas. Di lounge tersebut. Di lounge tersebut ada lagi reception-nya, gitu. Ada guest service agent-nya di situ. Bahkan di lounge tersebut disediakan juga biasanya ada afternoon tea, breakfast. Tamu-tamu yang nginep di klub tersebut itu juga nginepnya, breakfast-nya juga di situ. Jadi tidak sama dengan regular guest. Nah, harga kamarnya biasanya walaupun jenis kamarnya sama, misalnya deluxe ya. Kalau deluxe misalnya yang untuk regular $200, mungkin kalau untuk yang club, special clubnya itu bisa $240, $250 ya, beda, ada bedanya. Pasti harganya di atas. Ya. Di hotel tempat kalian ini apakah tidak ada?
Ada apa enggak untuk klubnya? Biasanya ada sih gitu kan. Aku betul nggak ada ya? Oke. Ya. Saya boleh izin ke Bapak. Oke. Oh iya, baik. Ya, tidak sama-sama. Baik. Misalnya di ada kan cuma sudah tidak dilakukan misalnya di untuk lantai 28 sampai lantai 29 itu memang udah apa itu untuk khusus namanya itu supaya apa ya soalnya beda tapi untuk akhirnya sebenarnya satu lantai yang sama. Oke, baik ya. Oke, tapi paling tidak sekarang kalian sudah mengetahui ya bahwa rate ini untuk apa sih dari si premium rate ini ya. Kemudian kita masuk dalam special rate yang terakhir adalah group rate ya. Group rate ini ditujukan biasanya yang pakai group rate ini adalah model-model travel agent ya. Nah, travel agent ini kenapa? Karena mereka mendatangkan tamunya itu rombongan ya. Tapi tidak baku ya, bukan berarti hanya kepada travel agent saja, tapi juga bisa berlaku kepada asosiasi, bisa juga berlaku kepada companies ya. Companies itu untuk grup-grup dari training ya gitu, untuk pelatihan gitu, itu grup juga datangnya. Kemudian untuk seminar, untuk konferensi kalau dari asosiasi biasanya seperti itu, mereka juga datangnya di grup. Ya, dan group rate ini tentunya juga punya harga yang spesial ya. Pastinya berada di bawah publish rate atau rate. Ya, oke. Sampai sini ada nggak yang pengen ditanya? Ya kalau government sih maksudnya group rate apa itu? Government itu bisa masuk ke dalam tadi bentuk corporate rate tadi, yang individual tadi ya. Bisa juga masuk ke dalam grup ya. Jadi tergantung kepada purpose-nya atau keperluannya. Biasanya kalau mereka datang ke grup itu karena untuk pelatihan. Jadi kalau untuk pelatihan government ya, atau enggak seminar atau meeting, karena dari kementerian gitu kan, itu suka mengadakan acara dari Kementerian Kesehatan, Pendidikan, Agama, ya gitu. Itu suka mengadakan event-event yang diadakan di hotel-hotel. Nah, ketika mereka mengadakan event tersebut, kadang-kadang ya, karena eventnya besar, gitu, itu juga biasanya butuh kamarnya. Terutama kalau eventnya tersebut melebihi dari 1 hari, 2 hari, 3 hari. Mereka pasti akan riset dan itu dimasukkannya ke dalam kategori grup gitu ya. Jelas? Oke, baik, bagus pertanyaannya. Bisa kita pindah slide. Oke, nah sekarang kita akan memasuki plan harga kamar yang biasa dipakai oleh hotel ya. Jadi ada beberapa tipe plan ya yang dipakai oleh hotel ya. Biasa disebut dengan FFP, MFP, CP dan EP ya. Kalau yang FFP itu adalah singkatan dari Full American Plan ya. Full American Plan itu artinya biasanya kalau disebut Full American Plan itu harga kamar itu sudah terpaket dengan mealsnya. Mealsnya itu 3 kali, breakfast, lunch, dan dinner. Makanya disebut dengan Full American Plan ya.